Shalom adik-adik, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan selalunya daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau bertanya nih, siapa yang dari pagi bangun tidur berdoa? Ayo, pasti semuanya berdoa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita mulai ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi Mas LHPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berdoalah dan kami untuk bermulia. Oh betapa rindukan kasih sayang Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berdiri di sana, jadi diri pelayan kami, berkarya Tuhan Yesus sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 280. Tiap waktu, tiap jam kita menyanyikannya sebanyak 2 kali. Adik-adik, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami hingga bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama untuk mengikuti infak melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari. Sertailah ibadah kami ya Tuhan dari awal ke tengah hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Kita akan membacanya menurut tradisi membaca Mazmur ya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Demikianlah bacaan Mazmur. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Hidup Ceria nomor 160 bait pertama dan bait yang ketiga. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Baiklah, sebelum kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan membaca atau membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau adik-adik sudah menemukan kitab ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan boleh bersama-sama di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu memiliki kerinduan untuk bersungguh-sungguh datang beribadah kepada-Mu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh tertuju hanya kepada-Mu. Dan jadikanlah firman ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam setiap perilaku kami yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak yang Engkau kasihi siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik adik-adik, sekarang kita berdiri, kita akan membaca kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kita akan membaca secara silih ganti ya. Kakak akan membaca pada ayatnya yang ganjil dan adik-adik yang di rumah membaca pada ayat-ayatnya yang genap. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia
serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengerjaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini ya, biarlah kita tetap beribadah pada Tuhan. Janganlah kita meninggalkan peribadahan kepada Tuhan ya, karena kalau kita meninggalkan peribadahan kepada Tuhan, maka kehidupan kita menjadi tidak berarti. Baiklah, di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat, temanya adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya gambar ya. Di dalam gambar-gambar yang akan kakak tunjukkan ini, adik-adik bisa melihat perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, di sini ada gambar apa? Di sini adalah rumah Tuhan, ya. Di mana adik-adik dengan sukacita datang ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya, sehingga kita akan memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan. Nah, ada lagi. Nah, ini adalah Alkitab, ya. Alkitab ini berisi tentang firman Tuhan, ya, tentang semua yang baik yang harus adik-adik kerjakan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini gambar apa ya? Ya, ini anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, ya. Nah, kemudian ini adalah sikap berdoa, yaitu berdoa kepada Tuhan, ya. Ini adik-adik harus juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari, ya, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, yang ini, ya, gambar ini adik-adik, ada papa, ada kakak, ya, ada adik, ya, di sini bersama-sama dengan keluarga untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, ya. Dan gambar yang selanjutnya adalah satu keluarga. Di sini adalah ada mama, ada papa, ya, ada keluarga yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, ya. Kemudian ini gambar apa ya? Nah, di sini ada gambar adik-adik, ya. Kalau pergi sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah hari minggu, ya, adik-adik pulang akan membawa berkat yang berasal dari Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Nah, kalau adik-adik yang mau dengar-dengaran sama kakak Layan, ya, kalau tidak pandemi COVID-19, tentunya adik-adik ibadahnya datang ke gereja, ya. Adik-adik di sini kakak Layannya menyampaikan sabda yang benar firman Tuhan dan adik-adik mendengarnya dengan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik lagi yang lain ketika ada anak-anak Tuhan, ya, yang memberikan sesuatu, ya, baik uang atau apa, ya, makanan kepada orang tua, ya. Nah, ini adik-adik juga boleh
melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, ketika adik-adik mau berangkat sekolah, mau berangkat ibadah hari Minggu ya, jangan lupa untuk berjabat tangan kepada orang tua ya. Nah, di sini adalah perbuatan yang baik ketika adik-adik boleh membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, dan yang terakhir adalah saling mengasihi teman ya, saling membantu teman ya. Nah, itu adalah semua perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik harus melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan baik, tentu ada perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan yang tidak baik, berarti adik-adik tidak boleh melakukannya, karena itu merupakan larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh adik-adik. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki ya sedang membuang sampah pada tempatnya atau tidak? Tidak ya. Nah, ini tidak baik ya adik-adik ya, karena membuang sampah bukan pada tempatnya ya. Nanti kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, akan lingkungan kita akan menjadi kotor ya. Adik-adik juga cepat untuk sakit ya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga perbuatan yang tidak baik ya, ketika adik-adik mengambil uang dari dompet orang tuanya. Siapa yang pernah mengambil uang dari dompet papa mamanya? Ya, tidak boleh ya adik-adik ya. Kalau mau minta uang, bilang sama papa mamanya. Tidak boleh mengambil atau mencuri uang dari dompet mama papanya. Oke. Nah, ini adik-adik, kalau kita mau belajar, gunakanlah waktu itu dengan baik ya. Jangan pada saat kita belajar tapi kita ngantuk ya. Jadi nanti kalau kita ngantuk, kita tidak akan menerima pelajaran itu dengan baik. Jadi harus disiplin ya, disiplin waktu. Oke. Nah, ini juga perbuatan yang tidak baik adik-adik ya. Di sini berkelahi ya, berkelahi dengan temannya ya. Siapa yang pernah berkelahi dengan temannya? Ya, berarti tidak boleh ya. Oke, kemudian ini juga lagi berantem dengan temannya ya. Mungkin rebutan apa gitu ya. Adik-adik tidak boleh melakukannya. Dan yang terakhir, gambar terakhir ini adalah kalau kakak layan atau orang tua memberikan nasihat kepada anak layan atau anaknya, tidak boleh dengan emosi dan marah ya, tetapi harus memberikan nasihat yang baik ya. Nah, jadi itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi di dalam kitab Amsal ya adik-adik ya, kitab Amsal ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhikmat. Ya, kalau berhikmat berarti adik-adik itu memiliki kemampuan untuk bisa melihat apakah ini perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kitab Amsal di sini disebut juga sebagai kitab Salomo ya, karena yang menulis adalah Nabi Salomo. Nah, di dalam bagian kitab Amsal ini adik-adik berbicara tentang janji ya. Janji yang diterima oleh seseorang di dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada pengajaran, yaitu firman Tuhan ya. Karena setiap pengajaran yang disampaikan itu memiliki sesuatu yang baik, yang mengajarkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi di dalam kitab Amsal ini berbicara tentang janji ya. Janji, bagaimana kita memiliki hikmat
yang berasal dari Tuhan untuk bisa memanfaatkannya dengan baik di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik yang harus dikerjakan dan perbuatan yang tidak baik yang tidak boleh dikerjakan atau dilakukan oleh adik-adik ya, gitu. Nah, adik-adik, jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus meminta hikmat yang berasal dari Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk kita bisa melihat perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Tentunya adalah perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sesuai dengan perintah Tuhan ya. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat ini, di mana Nabi Salomo memberikan nasihat-nasihat untuk kita membangun hidup yang benar dan takut kepada Tuhan, yaitu harus taat dan setia kepada pengajaran Kristus, yaitu firman Tuhan. Karena kalau kita hidup dengan setia, kita hidup dengan taat dan takut kepada Tuhan, hidup yang benar itu tidak akan berakhir dengan sia-sia ya adik-adik ya. Jadi kita harus melakukannya itu dengan bersungguh-sungguh, karena ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan penghargaan ya, penghargaan yang berasal dari Tuhan. Apa penghargaan itu? Yaitu kita akan memperoleh sukacita ya, kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan, bahkan umur panjang ya, seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, kalau adik-adik sudah meminta hikmat kepada Tuhan, tentunya adik-adik harus bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Harus taat dan setia di dalam pengajaran Kristus ya, harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari, harus rajin berdoa kepada Tuhan ya. Jangan pada saat kita bersukacita, kita bahagia, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita sakit, kita lagi kekurangan, kita lagi lemah, kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam segala hal, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus rajin-rajin menghampiri Tuhan di dalam doa ya. Jadi adik-adik di sini harus rajin beribadah kepada Tuhan, harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari, harus rajin berdoa kepada Tuhan ya, harus mendengar nasihat dari orang tua dan kakak layan serta guru kalau di sekolah ya. Jadi semua perbuatan-perbuatan baik harus adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari, supaya kita memperoleh berkat, damai sejahtera dan umur panjang yang berasal dari Tuhan. Itu kita harus berpegang kepada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu bersandar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebaikan. Oleh karena itu, sikap, tingkah laku, perkataan kita harus baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini ya. Kiranya kita selalu memperoleh hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang taat, anak yang setia, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Baiklah adik-adik, kita untuk merespon firman Tuhan ini ya,
kita kembali buka Hidup Ceria kita ya, yang terambil di dalam Hidup Ceria nomor 140 ya. Kita akan menyanyikan 2 kali ya. 140 baitnya yang pertama kita nyanyikan 2 kali ya. Firman-Mu pelita. Adik-adik memperbaiki untuk diri kembali, tidak boleh lirik kanan lirik kiri. Tadi kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami anak-anakmu boleh mengikuti Engkau dengan baik. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami agar kami selalu memuliakan surga. Kami berdoa bahwa bangsa dan negara kami yang saat ini dalam keadaan yang tidak baik, mungkin dari sakit penyakit yang saat ini melanda bangsa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjaga kami dari setiap virus-virus yang saat ini melanda hidup kami, Tuhan. Kiranya kami boleh bersyukur terus atas yang terjadi dengan negeri kami, Tuhan. Tuhan menjauhkan dan semua boleh cepat pulih dari virus-virus ini. Tuhan Yesus berkati kami pada saat ini yang sudah boleh berjumpa agar namanya Tuhan bisa berkati kami. Berkati juga dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap permainan kami, baik di luar maupun di dalam rumah. Tuhan terus menyertai kami agar kami boleh diberi kekuatan daripada Tuhan. Pada surga, pada ketika juga kami masih mengikuti ibadah online dan juga sekolah online ya Tuhan. Memberkati kami, berikan kami kebenaran, kebiasaan dalam kami menghadapi sekolah online ini ya Tuhan. Kiranya kami diberikan kesabaran. Kami sebagai anak-anak didik ya Tuhan boleh diberikan kebenaran daripada-Mu. Kami di surga, kita doa buat kesenangan kami ya Tuhan. Yaitu kabupaten terkhusus Kabupaten Blue yang saat ini kami dirami ya Tuhan. Bapa di surga, berkati tempat kami ini, berkati kabupaten kami ini, agar terus ada di dalam lindungan Tuhan yang dijauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Kami berdoa buat
gereja kami dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati gereja kami GPI Manapun Selor, jemaat kami, saudara-saudara kami yang ada di dalamnya boleh terus memberkati setiap waktu di surga. Berkati kami sebagai anak-anak layan, agar di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Begitu juga dengan kakak layan yang pada saat ini ada di selalu setia mengajari kami ya Tuhan tentang firman-Mu. Berkati kalian yang sempat hadir bersama-sama dengan kami, kiranya di masa-masa yang akan datang mereka boleh bergabung dengan kami Tuhan. Berkati adik-adik kita yang mungkin yang ada pada saat ini dalam keadaan sakit, berkati mereka ya Tuhan, pulihkan mereka agar mereka boleh bergabung dalam ibadah online pada saat ini. Di surga, berkati juga Bu Pendeta yang pada saat ini boleh bersama-sama dengan kami di dalam keluarganya Tuhan, dalam pekerjaan setiap hari, berkati dia. Begitu juga dengan semua majelis jemaat yang ada, dengan Tuhan memberkati mereka semua agar dalam pelayanan mereka mereka boleh menjadi untuk kami anak-anak Tuhan dan menjadi teladan bagi kami semua. Berkati surga, inilah doa dan bersyukur kami yang kami balaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kakak ingatkan kembali bahwa persembahan yang adik-adik berikan nanti bisa adik-adik masukkan dalam amplop, kemudian dituliskan nama adik-adik ya. Oke, adik-adik sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mendengar nats yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ku Beri Persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masih boleh memberikan persembahan dari sebagian apa yang kami miliki Tuhan, yang semuanya juga berasal daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Tentunya firman Tuhan yang telah adik-adik boleh dengar bersama boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan adik-adik setiap hari, selalu berbuah di dalam tingkah laku perbuatan kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kita akan menyanyikan Hidup Ceria dari 267, baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh kakak pelayan. Biarlah firman ini boleh selalu tinggal di dalam hati kami dan selalu berbuah-buah manis untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Baik melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Biar kami menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat, selalu berpegang pada janji Tuhan dan sabda kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua hal yang telah Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan ketemu kembali pada hari Minggu yang akan datang bersama dengan kakak-kakak layak.